Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Ani Oktavia Simarakir dengan NIM 11S210554 dari Prodi S1 Informatika. Izinkan saya untuk menyampaikan materi dalam mata kuliah Jarkom, yaitu Wireless LAN. Untuk materinya adalah perkembangan LAN, arsitektur 802.11, perangkat wireless 802.11, konfigurasi dan komponen, kelebihan dan kelemahan wireless LAN. Untuk pendahuluannya, bahwa wireless LAN adalah jaringan yang memungkinkan perangkat untuk terhubung dan komunikasi secara nirkabel. Berbeda dengan LAN yang menggunakan kabel, yang biasanya menggunakan kabel Ethernet. Wireless LAN ini memiliki kecepatan transfer data mulai dari 1 hingga 54 Mbps, dan beberapa perusahaan ada yang menawarkan solusi hingga 108 Mbps. Konsep LAN ini hadir karena adanya perkembangan dalam kehidupan manusia, sehingga membutuhkan future wireless personal communication dengan keinginan untuk komunikasi dari siapa saja, kapan saja, di mana saja, real time, portable, reliable, terhandal, dan aman. Teknologi wireless ini sendiri memiliki keunggulan, yaitu pada fleksibilitas, mobilitas, teknik frekuensi reuse, seluler, handover, efisiensi waktu instalasi, biaya pemeliharaan, pemakaian kabel, dan jumlah pengguna. Dapat kita lihat di sebelah sini bahwa ada access point yang kemudian membagikan IP address pada perangkat-perangkat kabel di sebelahnya atau di dekatnya. Selanjutnya, cara kerja LAN adalah wireless LAN mencakup klien yang berbeda yang dapat berupa jalur akses atau klien nirkabel tergantung pada pengaturannya. Stasiun klien dapat berupa apa saja, mulai dari laptop hingga desktop, atau seluruh stasiun kerja yang digunakan oleh pengguna di jaringan area lokal. Lalu ada titik akses nirkabel yang juga disebut sebagai router nirkabel, adalah titik yang menerima sinyal dan mentransmisikan gelombang radio yang sama. Untuk perkembangan LAN, yaitu dimulai dengan LAN dengan IR, lalu ada standar LAN, yaitu IEEE 802.11, lalu ada Hyperlan, Lin Forum, sebagai berikut. Misalnya hal yang perlu diperhatikan pada LAN adalah sebagai berikut mengenai data rate, metode akses, yaitu membagikannya kepada banyak pemakai dengan aturan-aturan tertentu, lalu ada media transmisi, dan ada juga topologi, yaitu cara dan pola yang digunakan untuk menghubungkan semua terminal. Untuk arsitektur protokol 802.11 adalah mencakup seperti berikut. Ada FHSS, DHSS, OFDS dengan definisi sebagai berikut. Untuk perbedaan DHSS, DSSS, dan OFDM, yaitu bahwa si DHSS ini less resistant, lalu sedangkan si FHSS ini wire resistance, sedangkan si OFDM ini much less atau multi-frame modulation. Lalu ada interference susceptibility, ada yang DHSS medium, FHSS high, dan OFDM ini low, dan selanjutnya. Untuk fungsi pokok pada medium akses protokol atau MAC layer 802.11 adalah pengantar data-data yang reliable, mengontrol akses data, keamanan, atau security. Untuk arsitektur detail dari frame MAC 802.11 ini adalah sebagai berikut. Lalu untuk standar 802.11b, DSSS pada 2,4 GHz adalah sebagai berikut. Untuk kita kenal 802.11 sampai 2,4 GHz adalah sebagai berikut. Ini sesuai dengan tabel spesifikasinya. Untuk standar 802.11a, OFDM pada 5 GHz dengan spesifikasi sebagai berikut, yaitu ada kecepatan 54 Mbps, dengan operasi 5 GHz, metode transmisi OFDM, lalu ada kecepatan pada sinyal 5 GHz yang memungkinkan transfer data lebih cepat. Untuk standar 802.11g, OFDM pada 2,4 GHz, ada standar wireless LAN terbaru, jadi ini adalah standar yang terbaru, lalu ada frekuensi 2,4 GHz, kompatibel dengan 803.11b, lalu ada signal yang relatif lebih rendah, kecepatan transfer 54 Mbps. Berikut adalah perbedaan yang lebih detailnya yang bisa kita lihat terkait DSSS, OFDM, OFDM, DSSS. Untuk spesifikasi, bisa kita lihat pada tabel berikut dengan data rate-nya seperti berikut. Lalu perangkat wireless 802.11b itu memiliki beberapa komponen, yaitu wireless NIC card digunakan untuk akses WiFi, lalu ada access point, di mana access point ini membentuk infrastruktur WiFi. Ada access point ini bertindak sebagai gateway jaringan wireless yang menghubungkan koneksi keluar jaringan. Lalu ada wireless router dapat berfungsi sebagai access point, memiliki kemampuan DHCP server, mempunyai kemampuan mengelola jaringan LAN maupun wireless. Lalu ada antena, di mana ini digunakan untuk penggunaan wireless outdoor. Berikut komponen-komponennya, yaitu ada access point, ada extension point, ada directional antenna. Dan berikut penerapannya, di mana access point ini akan memberikan alamat IP-nya kepada perangkat-perangkat wireless di sekitarnya. Mengenai perangkat WiFi, dapat kita lihat seperti berikut. Lalu ada konfigurasi dan komponen, di mana konfigurasi jaringan LAN ini ada dua, yaitu ad hoc. Misalnya, menurut definisi ini, kita melihat bahwa ada beberapa PC yang terdapat pada gambar ini, lalu dia dihubungkan, misalnya oleh satu tethering, sehingga dapat terkoneksi satu sama lain. Dia ini
terhubung secara langsung dan salah satu dari komputer tersebut menjadi servernya, yaitu yang ini, yang menghubungkan tethering pada PC lainnya atau PC klien. Setelahnya ada infrastruktur LAN. Pada infrastruktur LAN ini kita dapat melihat bahwa ada access point sebagai pengatur lalu lintasnya, lalu ada klien-klien yang mendapatkan alamat IP dari si access point ini sehingga dapat terhubung atau terkoneksi. Lapisan fisik dan topologi LAN menggunakan standar protokol OSI, di mana lapisan pertama atau fisik mengatur segala macam yang berhubungan dengan media transmisi, termasuk di dalamnya spesifikasi pesan frekuensi, redaman, misalnya tegangan dan daya, interface, media penghubung antar terminal, dan lain-lain. Yang pertama ada infrared atau IR, di mana penerima dan pengirim menggunakan light emitting diode atau LED dan photosensitive diode atau PSD. Dia itu memiliki data rate tinggi yaitu 100 Mbps. Konsumsi daya yang kecil dan harganya murah. Berikut teknik LAN dengan IR. Lalu ada radio frekuensi atau RF, digunakan pada stasiun radio, TV, telepon seluler, dan sebagainya. Masalah spektrum yang terbatas, jarak jangkauan jauh dapat menembus tembok mendukung teknik handoff, mobilitas tinggi, mengcover daerah yang luas dapat digunakan di luar ruangan. Lalu ada peta ISM. Teknik transmisi spektrum adalah mencakup DS atau FH. Untuk radio frekuensi atau RF memiliki spesifikasi berikut. Lalu ada perbedaannya. LAN dengan RF memiliki beberapa topologi, yaitu tersentralisasi, ada terdistribusi, dan ada jaringan seluler. Dimana jika dia tersentralisasi, star network atau hub base bentuknya. Lalu ada yang untuk terdistribusi, bentuknya adalah peer-to-peer, sedangkan untuk jaringan seluler adalah bentuknya yang mencakup wilayah yang luas, sehingga mendukung operasi mobile. Perbedaan wireless dan wire itu memiliki keunggulan, yaitu pemeliharaannya murah, pembangunannya cepat, mudah dikembangkan, portable. Sedangkan untuk kelemahannya itu adalah peralatan yang mahal, delay yang besar, masalah propagasi gelombang radio, kapasitas jaringan terbatas, keamanan data juga kurang terjamin. Oke, sekian dari pemaparan saya terkait wireless LAN ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.